Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, saya tidak tahu apakah pelajaran yang kita akan sampaikan hari ini sudah pernah kita bahas atau belum. Kalau seandainya belum, kita bahas. Tapi kalau pernah kita bahas, ya kita ulangin juga tidak apa-apa. Pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang binatang-binatang yang diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsinya atau memakannya. Hukum asal, semua binatang-binatang yang Allah ciptakan, baik yang di darat ataupun yang di air, hukum asalnya semua binatang itu boleh dimakan, kecuali semua binatang yang hidup di darat atau yang di air, hukum asalnya itu boleh dimakan, kecuali ada beberapa binatang yang tidak boleh kita makan atau kita konsumsi. Yang pertama adalah al-maitatu yang kita sebut namanya bangkai. Definisi bangkai itu adalah kullu hayawanin alladzi la yudbahu bidhabhin syar'iyyin. Yang dinamakan bangkai itu adalah semua binatang. Yang dimaksud di sini adalah binatang darat. Karena kalau binatang darat apabila kepingin disembelih, apabila kepingin dimakan, mesti disembelih. Tapi kalau binatang air tidak perlu disembelih. Kita mau makan ikan arwah, ikan lele, ikan apa sajalah, apakah perlu disembelih? Jawabannya tidak perlu disembelih. Cukup dicatuk aja kepalanya, nah. Baru dibersihkan, disiangi jar orang Banjar, kasih garam, kasih asam jawa, kasih apa begitu, nah. Bumbui, hendak dibakar, hendak digoreng, selesai. Tapi kalau binatang darat yang boleh dimakan, kalau mau dimakan mesti disembelih. Nah, jadi kalau bangkai itu adalah kullu hayawanin, semua binatang. Maksudnya binatang darat. Alladzi la yudbahu bidhabhin syar'iyyin, yang mereka itu matinya tidak disembelih. Kalau matinya itu tidak disembelih, disebut maksudnya ini sembelih secara islami, maka binatang itu menjadi bangkai. Menyembelih itu ada beberapa rukun. Yang pertama rukunnya adalah adanya orang yang menyembelih. Syaratnya itu orang Islam. Syaratnya orang Islam. Pokoknya kalau dia Islam, maka dibolehkan untuk menyembelih. Mau laki kah mau perempuan boleh saja. Cuman tidak etis lah, atau apalah kata dunia kalau seandainya perempuan jadi tukang jagal. Umpama di masjid kita ini bang, pas hari raya tukang jagalnya bebinian. Ya apa kata dunia? Tapi kalau hukumnya boleh, ya boleh. Cuman ya tadi, apa kata dunia kalau bebinian tukang jagal? Lakian takutan melihat, bahayanya itu perempuan. Sapi aja disembelihnya, jangan-jangan lakinya macam-macam disembelih juga nanti. Boleh perempuan nyembelih. Berapa banyak perempuan jualan ayam, dia sendiri yang potong ayamnya. Yang penting syaratnya Islam.
Adapun membaca basmalah nih ketika menyembelih itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Namun di dalam mazhab kita Syafi'i membaca basmalah tidaklah wajib melainkan sunnah saja. Yang wajib adalah Islam. Dan kalau menyembelih membaca basmalah jangan sempurna Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Cukup Bismillahi Allahu Akbar. Itu sudah hasal sunnah, sudah mendapatkan sunnah. Kenapa tidak sempurna bismillahnya? Karena tidak cocok dengan perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah kita lagi nyembelih ini, Ar-Rahman Ar-Rahimnya kayaknya kurang pas begitu lah. Maka cukup Bismillahi Allahu Akbar. Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Yang binatang yang disembelih ini syaratnya adalah pertama binatangnya halal. Binatang halal itu ya binatang yang bisa dimakan seperti ayam, bebek, kambing, sapi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya kelompok-kelompoknya itu boleh. Tapi kalau binatangnya tidak bisa dimakan, walaupun disembelih tidak bisa. Apa umpama kucing, kita nyembelih kucing, mau makan kucing, disembelih, nggak bisa. Kenapa? Karena mazhab kita kucing tidak boleh dimakan. Maka walaupun disembelih juga tidak bisa. Nah kemudian hayatun mustaqirah, binatang itu masih hidup normal. Kalau hidupnya sudah tidak normal, ditabrak mobil, ambil pisau, disembelih. Lihatin dulu kalau kelepak-kelepaknya ayam itu sudah sakaratul maut, artinya walaupun gak disembelih mati juga. Maka walaupun kita sembelih ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena sudah detik-detik terakhir. Makanya orang Bahar itu kalau menyembelih lah, lihat ada ayam sakit nah, mau disembelih, lihat ketika disembelih lihat darahnya. Kalau darahnya netes, darahnya itu seperti biasa mengucur, aman dimakan. Tapi kalau darahnya kental, tidak mau dimakan. Sembelih tiba-tiba darahnya netes tapi kental, tidak mau dimakan. Kenapa? Ayam itu berbahaya, ada penyakitnya. Orang Bahari seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kaifiyatul dzabhi, cara menyembelihnya. Cara menyembelihnya di leher. Ya, di leher. Nah, cara menyembelih ini ada dua cara. Ada yang disebut namanya al-dzabhu, menyembelih. Ada yang disebut juga an-nahru. Fasalli li rabbika wanhar. An-nahru pakai ha, bukan pakai ha. Kalau pakai ha, sungai. Nahru. Apa bedanya? Dzabah menyembelih, nahar juga menyembelih. Tapi kalau kalimat dzabah itu biasanya dipakai untuk menyembelih selain daripada onta, ya ayam, ya kambing, ya sapi, bebek. Dan biasanya nyembelihnya itu adalah di atas ini, di atas tembolok, dekat tekukan leher sini. Sini dia nyembelihnya. Kalau nyembelih di sini agak lama matinya, apalagi bebek. Ya di tengah-tengah sini agak lama nyembelihnya, apalagi pas mau disembelih dipicik dulu urat ininya, urat sarafnya ini, urat darahnya, potong. Enggak mati-mati tuh bebek, walaupun dia sudah putus, tapi masih berdiri. Nah, kenapa? Karena tidak pas nyembelihnya. Dia di atas sini nyembelihnya. Itu namanya adzabah. Cuman tukang jagal ini kalau hari raya Idul Adha kan biasanya kan kalau tukang jagal kepala dimintanya, dikasihnya tuh ya. Ya pintar, nggak mau di sini potongnya. Kenapa? Supaya dapat dagingnya tuh banyak dikit gitu. Di sini nih, dekat tekukan sini ya, situ lehernya. Itu namanya dzabah. Tapi kalau an-nahru itu biasanya dipakai untuk menyembelih onta. Orang nyembelih onta itu bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak seperti orang nyembelih sapi, kambing. Nah, dia kalau orang nyembelih kambing, sapi kan direbahkan tuh, diikat puak, tergugur begitu. Kalau onta dia tidak direbahkan, tapi dia nyembelih onta itu ontanya bisa sambil berdiri,
sambil duduk, tukang jagalnya itu santai saja. Lebih cepat dia menyembelih onta daripada sapi dan sebagainya. Coba lihat di YouTube itu, cari saja nyembelih onta gitu. Ada orang nyembelih onta itu pisaunya cuma segini aja nah segini. Kadang kayak kita nyembelih sapi panjang segini aja nah. Cuman ujungnya runcing, kemudian mata dua sisinya tajam. Nah onta itu disembelih bukan di sini, tapi di bawah sini, dekat ujung bawah sini. Itu namanya an-nahru. Nyembelihnya bukan begini, tapi nyembelihnya itu dengan cara dicucuk lalu dicongkel. Jadi kalau ibarat kata begini nih. Nah, cok cung. Sekejap. Paling sedetik dia itu. Coba lihat di YouTube itu sambil tertawa dia. Didekatinya onta dari cuma tercap. Tinggal cucuknya congkel. Cok. Cucuk, congkel. Kalau sepintas kita tidak melihat dia mencucuk kayak begini saja. Dia begini, onta itu nang kayak kapal oleng, berubah, karena kan lehernya panjang. Itu disebut namanya an-nahru. Nah menyembelih itu kaifatul dzabh mesti di leher, dan di leher mesti putus urat makannya, tenggorokannya, dan urat sarafnya, urat darahnya. Adapun yang kanan kiri sini itu tidak wajib dipotong, melainkan sunnah saja. Bagaimana pas orang nyembelih putus kalian lehernya? Ya pisaunya ketajaman, ayamnya lehernya halus. Putus. Boleh nggak dimakan? Ya boleh aja. Ya karena ketajaman pisau ke apa begitu. Nah ya. Kemudian yang keempat, alat dzabhi. Alat untuk memotong. Alat memotong itu boleh, benda apapun boleh dipakaikan untuk memotong, kecuali yang tidak boleh ada dua. Yang pertama adalah kuku. Yang kedua adalah tulang. Kuku apapun, tulang apapun tidak boleh dijadikan untuk alat sembelih. Selain daripada itu boleh, dari besi kah, dari batu kah, dari dari kaca kah, dari apa, yang penting tajam. Maka boleh digunakan untuk sebagai alat sembelih. Orang Bahari kalau hendak menyembelih itu dites dulu ke bulu pisaunya itu nah. Kalau pisaunya putus, bulunya putus, dicek, bulunya putus tajam. Ini keadaan anak nyembelih tumpul pisaunya, kasihan sapi terbijim calak, kesakitan disembelih tadi. Nah, baik. Nah, jadi kalau ada orang memakan binatang yang halal tadi tapi tidak disembelih secara Islami, maka hukumnya menjadi bangkai, wajib disembelih. Kecuali nanti ada beberapa permasalahan yang boleh dimakan binatang itu walaupun tanpa disembelih. Contohnya dengan berburu. Nah ini panjang nih, kalau kita bicara panjang nih. Berburu atau binatang itu masuk ke dalam sumur, kada bisa lagi diangkat, maka boleh dibunuh dengan cara apapun juga. Itu nanti ada pengkecualian, tapi masalahnya panjang, kita tidak bahas pada hari ini. Dan juga bubuhan pian ini kada dalam pemburu. Kalau pemancing banyak, tukang mancing banyak, tapi kalau nang berburu kayaknya kada ada di sini. Jadi kayaknya tidak usah dibahas. Baik, jadi yang pertama yang tidak boleh dimakan adalah bangkai binatang. Yang kedua, yang tidak boleh dimakan adalah binatang najis mughalladhah. Binatang najis mughalladhah itu ada 3. Yang pertama anjing, yang kedua babi, dan yang ketiga adalah keturunan-keturunannya. Maksudnya adalah kalau babi jelas, anjing jelas. Maksud yang ketiga keturunannya itu umpama anjing kawin dengan babi, keluarlah anaknya separuh anjing separuh babi, sudah itu najis juga. Atau kata ulama diklonin apa istilahnya itu ya, binatang najis mughalladhah dia kawin dengan binatang halal, umpama anjing atau babi dia kawin dengan kambing. Walaupun dari segi dari segi para ahli rasanya nggak mungkin anjing kawin sama babi.
kalau dia kawin asli. Tapi kalau seandainya diklonin, artinya di cloning atau apa istilahnya? Artinya maninya si anjing atau si babi dimasukkan ke dalam rahimnya si kambing tadi. Nah, para ahli mengatakan tidak mungkin jadi. Tapi kalau seandainya terjadi umpama si kambing tadi hamil dari hasil maninya anjing atau dari hasil maninya si babi, maka lahirlah si kambing tadi, melahirkan seekor anak, walaupun anaknya bentuknya kambing, apalagi bentuknya anjing atau babi, maka kata ulama, binatang keturunan daripada anjing dan babi ini hukumnya adalah najis mughalladhah. Kenapa? Karena anjing, babi dari ujung bulunya sampai ke dalam tulang sumsumnya, dari ujung kepalanya sampai ujung kaki, ujung buntutnya, bulunya, liurnya, darahnya, kencingnya, maninya, apalagi air matanya, semuanya adalah najis mughalladhah. Kita orang Islam dilarang untuk memakannya. Yang kedua, najis mughalladhah. Yang ketiga yang tidak boleh kita makan lagi adalah binatang yang bertaring. Yang dimaksud bertaring ini adalah binatang yang berkaki empat, binatang darat ya, berkaki empat, dan biasanya kalau dia bertaring itu dia punya cakar. Kalau dia punya taring berarti dia punya cakar. Nah, itu yang dimaksud taring dan cakar. Seperti harimau, seperti macan, seperti kucing, apalagi. Nah, itu biasanya mereka sudah bertaring dan bercakar. Dan kalau binatang itu bertaring dan bercakar, biasanya makanannya itu adalah makanan daging. Ya, ikan lah, ya apa semuanya itu ya daging lah. Binatang-binatang yang hidup mentah, mereka memakan seperti itu. Kita tidak boleh memakan binatang-binatang yang bertaring tadi. 3. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh kita makan lagi adalah binatang yang berkuku tajam. Yang dimaksud berkuku tajam ini adalah binatang unggas, burung-burungan, walaupun mereka hidup di terbang, tapi toh juga tetap kembali ke darat. Ya, maka binatang burung itu masuk kategori binatang darat. Nah, binatang yang berkuku tajam tidak boleh kita makan. Bagaimana kita tahu binatang itu berkuku tajam? Ini unggas maksudnya ya, burung-burungan unggas. Bagaimana kita tahu bahwa binatang itu berkuku tajam atau tidak? Nah, ada beberapa cara kita bisa lihat. Yang pertama, binatang itu, maksudnya binatang unggas, itu biasanya kakinya, setiap kaki mempunyai 4 jari. 4 jari. Apabila model jarinya 3 di depan, 3 depan gini, 1 di samping, modelnya begini, atau di belakang, modelnya begini. Nah, seperti ayam, nah, modelnya begini. Bebek, modelnya kan begini semua. Maka binatang itu bukan binatang yang berkuku tajam. Tapi kalau model kakinya mengait, 2 depan, 2 belakang, kayak begini nih modelnya. Nah, ini seperti burung elang, burung merpati, modelnya begini nih, mengait begini. Maka binatang itu masuk kategori binatang yang berkuku tajam. Nah, itu gampang melihatnya. Lihat kakinya, lihat jari kakinya. 1. Yang kedua, kita bisa ngelihat binatang itu berkuku tajam atau tidak adalah cara makannya. Kalau binatang yang berkuku tajam itu biasanya dia bisa makan pakai kaki, nyuapin mulutnya pakai kaki, atau dia ngasih anaknya pakai kakinya dia. Nah, ngasih. Melihat burung kakatua tuh dia makan pakai kaki, walaupun makannya jagung-jagungan, pisang, tapi dia makan pakai kaki. Tapi kalau burung yang tidak berkuku tajam, dia tidak bisa pakai kaki. Dia makannya pakai paruhnya dia. Cuk 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 cuk. Lihat ayam, lihat burung merpati. Cuk 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 cuk. Nah, itu. Dan dia kalau membuat sarang, tidak menangkap mangsanya atau apa, tidak bisa pakai kaki. Dia pakai mulut, terbang dia. Ngasih makan anaknya dia pakai mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut.
Tapi kalau binatang yang berkuku tajam tadi bisa pakai kakinya dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, binatang yang berkuku tajam dan tidak berkuku tajam bisa dilihat dengan cara menangkap mangsanya. Kalau menangkap mangsanya, yang berkuku tajam maksudnya, itu dia bisa seperti pesawat jet. Arti pesawat jet itu begini. Umpama elang tuh ya, ada kancil atau kelinci. Dia tanpa turun ke tanah dia bisa nangkap. Terbang lagi. Langsung dengan kakinya terbang. Itu menunjukkan bahwa tadi burung berkuku tajam. Tapi kalau binatang itu tidak berkuku tajam, dia tidak bisa seperti itu. Dia pasti turun ke tanah. Turun ke tanah, lalu dia mematuk dengan paruhnya, lalu dia terbang lagi. Burung dara, burung merpati, dia kalau membuat sarang, dia mengambil rumput-rumputan atau apa dengan mulutnya, dia terbang lagi. Mudah dipaham kira-kira? Berapa sudah? 4 ya, binatang yang berkuku tajam. Kemudian yang kelima, binatang yang tidak boleh dimakan lagi adalah binatang yang hidup 2 alam. Tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Karena begini ya, hukum asal semua binatang darat kalau mau dimakan mesti disembelih. Tapi binatang yang halal tadi ya, seperti ayam, kambing dan sebagainya, itu mesti disembelih. Tapi kalau binatang air, hukum asal itu tidak perlu disembelih, bagaimanapun bentuknya. Tidak boleh disembelih. Tapi kalau binatang yang hidup 2 alam membingungkan. Ini mau disembelih kah? Mau tidak disembelih kah? Nah, oleh karenanya binatang yang hidup 2 alam ini tidak boleh dimakan dalam mazhab kita. Ya. Apa contohnya? Oh, banyak. Buaya, biawak. Kalau di air namanya buaya. Kalau di darat namanya paaya. Artinya jadi buaya darat. Saya agak bingung dulu, kenapa sih orang Betawi, ada orang Betawi di sini? Orang Betawi itu kalau dia kawinan, dia pernikahan pasti bawa roti buaya. Saya bingung dulu, ini kan buaya serem. Kok ada seperti itu? Selalu bawa roti buaya. Maksudnya roti mah roti, cuman bentuknya bentuk buaya. Lalu saya cari tahu apa sih maksud filosofinya itu. Ternyata dikatakan bahwa buaya itu adalah binatang yang monogami atau apa? Artinya binatang yang selama hidupnya cuma satu pasangan saja, dia nggak mau berpoligami. Itu binatang buaya itu. Makanya ada buaya putih. Kenapa kalau ada buaya putih? Buaya putih bukan binatang yang serem, bukan binatang mitos, bukan. Kenapa bisa buaya putih? Karena binatang buaya itu umpama dia kawin dengan sedarah, dengan saudaranya kan, dengan apa tuh, akhirnya jadi putih. Makanya disebut apa namanya? Kalau binatang putih itu apa namanya? Albino. Buaya putih itu albino. Kenapa? Karena dia kawin dengan binatang yang dekat dengan dia, sedarah, sekeluarga. Jangankan binatang, manusia saja bisa begitu. Makanya dalam Islam kita, walaupun boleh menikah dengan sepupu sekali, walaupun boleh, tapi ulama banyak melarang. Ya, karena kalau seandainya terjadi pernikahan dengan sepupu sekali itu dalam kitab itu disebutkan kalau ada anaknya itu anaknya nahib, punya badan kurus. Kalau kurus head nggak apa? Kurus penyakitan. Ada di Balikpapan, saya tidak sebutkan namanya. Kalau saya sebutkan hampir rata-rata bapak-bapak jamaah pasti tahu, apalagi pengurus. Wallahu alam benar atau tidaknya. Cuman saya melihat kenapa anak-anaknya orang itu dia punya kulit putih, punya rambut putih, punya alis putih. Apa jalan orang kita rastungan apa istilahnya? Putih semuanya.
Kenapa seperti itu? Lalu saya cari tahu, ternyata beliau itu jarnya bebini lawan sepupu sekali, lawan sepupu sekalinya. Jadi darahnya terlalu dekat, akhirnya anaknya seperti itu. Tapi sehat, cuman kulitnya saja gitu ya, kulitnya putih seperti itu. Nah, walaupun boleh, tapi agama kita melarang. Artinya ulama kita melarang, boleh, tapi kata ulama kalau bisa jangan menikah dengan sepupu sekali. Kalaupun juga ingin menikah dengan keluarga, maka sekurang-kurangnya dengan keponakan sepupu sekali. Seperti halnya Rasulullah menikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu adalah sepupu Nabi, karena Abu Thalib pamannya Rasulullah, ayahnya Sayyidina Ali, sepupu sekali. Lalu Rasulullah punya anak Fatimah. Fatimah, kalau orang kita, Fatimah, Siti Fatimah memanggil Sayyidina Ali sebenarnya adalah paman. Paman. Jadi kata ulama, kalau seandainya ingin menikah juga dengan keluarga, sebaiknya sekurang-kurangnya adalah keponakan sepupu sekali, jangan dengan sepupu sekali kalau bisa. Tapi kalau seandainya terjadi, ya namanya jodoh, mau bagaimana lagi. Ala kulli hal seperti itu. Jadi albino, buaya itu, kenapa orang Betawi suka membawa roti buaya? Roti mah roti, cuman bentuknya buaya. Karena filosofinya supaya pernikahan ini tidak ada poligami. Hanya ya sampai mati ya sepasang begitu aja. Tapi kenyataannya enggak juga. Banyak orang Betawi kaya sedikit tiba-tiba kawin lagi. Ternyata buayanya itu cuman di air saja, tapi ketika dia ke darat, nah sudah berubah jadi buaya darat itu. Ala kulli hal. Makanya istilah buaya darat katanya. Buaya darat, buset katanya. Kenapa jadi buaya darat? Kalau sudah jadi buaya darat, dia nggak bisa lagi monogami, poligami akhirnya. Ala kulli hal. Nah, jadi binatang yang hidup dua alam nggak boleh dimakan. Bagaimana dengan kepiting? Dulu ulama-ulama kita banyak melarang, guru-guru kita itu banyak melarang makan kepiting. Ya, udah boleh ya makan kepiting katanya. Kalau rajungan nggak apa-apa. Tapi setelah diteliti sama ulama dan ada fatwanya dari MUI, ternyata kepiting itu boleh dimakan. Apa alasannya? Yang pertama, kepiting itu dia bernapas dengan insang. Di mana kita tahu? Coba lihat, buka saja kalau kita masak, buka kepiting, kerongkongannya itu di dada ini kayak ada serubut-serubut, itu insang. Sama seperti halnya ikan. Jadi dia bernapas dengan insang. Yang kedua, kepiting itu bisa hidup di darat beberapa waktu karena dia punya penyimpanan air. Kalau nggak percaya, bapak-bapak pergi saja ke pasar ikan, lihat kepiting itu yang diikat. Di samping sini matanya itu ada keluar buih. Itu dia punya penyimpanan air. Kalau buih itu habis, matilah dia. Yang kedua, yang ketiga, kepiting ini dia sama seperti ikan, alias bertelur. Dia bertelur di dalam dadanya. Makanya kan kalau kita belanja mau apa, beli kepiting. Kepiting apa? Jantan kah betina? Nah, kalau dia betina dikasihkan kepiting bertelur. Kalau kepiting jantan ya kepiting laki. Nah, kalau seandainya mau beli kepiting, jangan asal ngambil, dibalik dulu, pukul dadanya. Kalau dia tong, tidak ada dagingnya. Tapi kalau duk, berdaging tuh kepiting tadi. Makanya terkadang kalau tukang jual kepiting saya presidi Pak, ketika orang yang beli tahu tipsnya, aduh katanya bangkrut saya ini katanya. Yang dipilih yang bagus-bagus, yang nggak bagus nggak dipilihnya. Tapi kalau kita pilih Pak, dia asal angkut aja. Ala kulli hal ya. Jadi kepiting itu boleh dimakan, tapi sebaiknya jangan sering-sering makan kepiting. Kenapa? Yang pertama kolesterol, yang kedua mahal. Apalagi kalau sudah masuk dandito sudah, dandito. Itu sekali makan bisa 500.000 itu. Udah dipaham kira-kira ya? Berapa sudah? Hidup yang dua alam. Jadi tidak boleh dimakan yang hidup dua alam. Masuk kura-kura, penyu dan sebagainya. Tapi kalau telur penyu boleh dimakan.
Telur penyu boleh dimakan. Itu sepakat para ulama. Kata ulama, telur apapun boleh dimakan, asalkan syaratnya satu. Apa itu? Tidak beracun. Kalau telur itu beracun tidak boleh dimakan. Bagaimana kita tahu telur itu beracun atau tidak? Ada dua cara. Yang pertama, lihat dalamnya. Kalau dalamnya itu ada putih dan kuning, insya Allah itu tidak beracun. Tapi kalau dia cuma satu warna saja, putih saja atau kuning saja, beracun itu. Berbisa, jangan dimakan. Yang kedua, lihat ketika keluar. Kalau dia keluarnya tidak saling tempel-menempel, itu tidak beracun. Tapi kalau dia saling tempel-menempel seperti telur ular menempel gitu ya, telur cicak saling tempel-menempel, beracun itu. Banyak kalau kita lihat telur penyu, dia nggak menempel, dia satu-satu, tuh jatuh, bukan menempel begitu. Nah itu telur boleh dimakan. Tapi harus telur yang masih telur. Ini kalau sudah setengah matang, setengah jadi, nggak boleh. Ya di Jakarta itu orang jual telur setengah jadi, dibuka sudah jadi anak, di blender dikasih madu. Untuk apa? Kejantanan pria. Mitos. Nggak ada seperti itu, mitos saja. Ya seperti itu. Berapa sudah? Hidup dua alam. Masih banyak ini nih. Baik, kita percepat. Kemudian yang keenam, yang tidak boleh dimakan lagi adalah binatang yang berbisa atau beracun, seperti ular ya, beracun, berbisa. Tapi kalau ular sawah Bang ada beracun, ya sama aja ular ya. Jangan dilihat beracun atau tidaknya, ularnya yang dilihat. Tidak boleh dimakan yang beracun, berbisa. Ular, apalagi kalau jengking, kelabang dan sebagainya, semuanya itu tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketujuh adalah binatang yang menjijikan. Ini tidak boleh dimakan. Kecoa, cacing, apalagi lalat, apa saja yang bentuknya menjijikan tidak boleh dimakan. Ada yang bertanya, bagaimana dengan bekecot? Siapa yang makan bekecot di sini? Daerah mana, perapatan atau ada sati bekecot tulisannya? Halal nggak? Tidak halal bekecot itu. Kita lihat dulu, bekecot itu binatang darat kah atau binatang air? Darat kah air? Bekecot darat. Kita kata ulama sudah disepakati, semua binatang darat kalau dimakan mesti disembelih. Nah pertanyaannya, kalau tadi dikatakan bekecot itu binatang darat, ada nggak orang makan bekecot itu dengan cara disembelih? Nggak ada, yang ada dicatuk. Nah oleh karenanya kita juga sebaiknya tidak makan bekecot. Kenapa? Satu, dia binatang darat dan tidak disembelih kalau dimakan. Yang kedua, pada umumnya orang merasa jijik dengan bekecot tadi, lendir. Nah kecuali binatang air, mirip saudaranya bekecot. Apa jar itu? Jar orang Banjar, haliling. Itu di gangan gambut, di gangan apa? Gangan humbut, gangan humbut, sayur santan. Wah sudah, makannya pas pahit makan tahinya. Apa orang Jawa bilang apa namanya itu? Itu yang di sawah itu. Lain keong, kecil dia segini. Biasanya di sungai, di sawah-sawah itu makan, itu halal. Itu masuk binatang air. Dan perlu diketahui ya, semua binatang air itu boleh dimakan. Mau air tawar kah, air laut kah, air payau yang masuk ke air laut dan ke sungai, semua binatang air boleh dimakan. Apapun bentuknya, apapun hidupnya boleh dimakan, asalkan dua syarat. Satu, tidak beracun. Kalau beracun jangan dimakan. Ikan buntal umpama, jangan makan ikan buntal. Kalau anak mati, ayo ikan buntal jangan dimakan. Yang kedua, hidup satu alam. Kalau dia hidup dua alam, tidak boleh dimakan. Tapi kalau dia satu alam, boleh dimakan. Dua syarat ini, tidak beracun dan hanya hidup di air. Walaupun ikan itu bernapas dengan insang atau dengan paru-paru, seperti lumba-lumba, ikan paus, dia bernapas dengan paru-paru, boleh dimakan.
Walaupun ikan itu bertelur atau beranak, kalau bertelur pada umumnya, beranak seperti ikan lumba-lumba, ikan paus beranak, makanya ikan lumba-lumba dan sejenisnya itu bukan disebut ikan. Kalau kita belajar ilmu IPA, disebut apa namanya? Mamalia. Namanya silia, karena dia menyusui, karena dia beranak. Tapi dia ikan, boleh dimakan. Walaupun umpama ada putri duyung, umpama putri duyung hidup cuma di air. Ya silakan saja kalau mau dimakan, cuman sayang dipelihara aja, jadikan duit. Yang mau nonton masuk 10.000 umpama, jadi duit akhirnya. Ala kulli hal ya, mitos atau tidak wallahu alam. Cuman para ulama banyak mengatakan putri duyung itu ada. Putri duyung itu ada. Intinya kata para ahli, semua yang ada di darat itu ada di laut. Semua yang ada di darat itu ada di laut. Kalaupun gak sama, mirip-miripannya ada. Apa saja di sana dalam laut ada. Ya, manusia di darat, di dalam ada juga. Ya, semua ada. Kuda di darat, dalam air juga ada. Kuda laut, semua ada. Itu di laut ya. Subhanallah. La ilaha illallah. Sampai yang mana tadi kita? Beracun ya? 7 beracun. Lupa sudah saya. Menjijikan yang ke-6, yang ke-7 beracun. Itu tidak boleh dimakan atau berbisa. Yang ke-8 adalah binatang yang dikutuk. Binatang yang dikutuk itu dalam hadis ada 2 yang jelas. Yang pertama adalah cecak. Cecak, tokek sama itu. Tidak boleh dimakan karena binatang dikutuk. Cecak ini provokator. Makanya kalau ada orang mimpi cicak, itu sifatnya provokator. Kenapa? Nah, cicak itu dia bermuka 2. Mulutnya itu berbahaya cicak tadi. Dia pernah bikin 3 kesalahan besar. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim dibakar, cicak datang. Lalu dia tiup tadi. Tapi kata ulama, 1 juta ekor cicak meniup api, Nabi Ibrahim tidak bakalan api itu jadi besar. Tapi karena niat cicak tadi jahat, ingin meniup itu supaya api jadi besar, maka cicak itu dikutuk. Nah, versi lain datang lagi kodok. Ada yang mengatakan burung merpati. Tapi kalau saya dapat cerita dari Habib Masyhur, kakaknya Habib Umar, Habib Masyhur, Habib Ali Masyhur, yang megang Darul Faqih. Saya punya anak perempuan sekarang sekolah di Hadramaut, Darul Faqih. Beliau cerita namanya dofdak, artinya kodok. Kodok datang, dia tiup. 1 ekor kodok pun meniup api Nabi Ibrahim yang membakarnya tidak bakalan besar. Tapi niat kodok tadi meniup tadi adalah supaya ingin memadamkan api tadi. Oleh karenanya kodok tadi dimuliakan oleh Allah. Sebutkan dalam riwayat hadis, tidak boleh membunuh kodok katak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enggak boleh. Nih pemancingan nih. Mencari umpan kodok dicincang, atau kodoknya masih hidup diikat di sini pakai kawat mata pancing, loncat kodok. Haram hukumnya, tidak boleh dibunuh kodok tadi, biarkan saja. Ya, tapi kalau cicak boleh dibunuh. Hadisnya ada. Yang kedua, cicak ini bikin kacau karena waktu di zaman Nabi Zakaria, panjang ceritanya, intinya Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Ya, dalam pohon datanglah pasukan raja, yang raja ini dia kepingin kawin dengan anaknya sendiri. Ada yang mengatakan dengan saudarinya sendiri. Nabi Zakaria melarang. Raja ini marah. Satu-satunya supaya bisa nikah dengan anak sendiri adalah Nabi Zakaria harus dibunuh. Nabi Zakaria pergi ke hutan, masuk, lalu pohon berkata, "Wahai Nabi Zakaria, masuk ke dalam tubuhku." Pohon tadi terbuka, Nabi Zakaria masuk dalam pohon. Datanglah pasukan raja, bingung nih cari Nabi Zakaria. Di mana ini? Lalu ada cicak di pohon tadi. Cak. Oh, Nabi Zakaria dalam pohon. Maka dibelahlah pohon tadi. Pohonnya belah, Nabi Zakaria mati. Cicak. Yang ketiga ketika Nabi kita Muhammad SAW berada di Jabal Sur. Mau dikejar sama orang kafir Quraisy, beliau di Jabal Sur sembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu di situ ada burung merpati bertelur dan laba-laba membuat sarang. Orang Quraisy mondar mandir di depan pintu goa ini.
Kata ulama, kalau seandainya orang Quraisy itu jangankan masuk, mereka tundukkan saja kepala mereka begini, melihat ke dalam, pasti mereka akan melihat Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Allah tutup mata mereka, mata hati mereka. Kenapa? Karena kata mereka, kalau seandainya Nabi Muhammad masuk, gak mungkin telur merpati pasti pecah, diinjak, sarang laba-laba pasti hancur. Ini antara dua, apakah mereka naik ke langit seperti Allah mengangkat Nabi Isa, atau masuk ke dalam tanah. Cicak datang, nah cicak berbunyi, berarti di dalam. Tapi karena sudah Allah tutup mata hati mereka, sehingga mereka tidak percaya. Nah, itu cicak bikin kacau. Oleh karena itu cicak dikutuk. Bunuhlah cicak di rumah itu, bunuh aja cicak, injak gitu. Karena di rumah itu ya, ini kata para ahli, kalau di rumah kita itu banyak cicak, dan itu tidak wajar, banyak banget cicak. Banyak cicak, itu menunjukkan bahwa rumah itu ada sihir. Didatangi sihir atau ada orang jahat yang ingin mengganggu rumah tangga itu. Tangkapi cicak, injak berata dalam hati, ya Allah, matikan ini orang-orang yang kepingin mengganggu aku dan keluargaku. Kembalikan kejahatan kepada mereka. Cukup, mati dia. Bunuhi cicak itu di rumah. Tapi kalau dia wajar-wajar seekor dua ekor, ya ala kulihalah, dia itu menangkap nyamuk. Kemudian yang kedua, binatang yang dikutuk adalah keledai. Keledai ya, bukan kedelai ya. Keledai. Ya, keledai. Keledai ini dia dikutuk karena pernah membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan kayu bakar itu adalah pohon cemara itu. Allah alam benar atau tidaknya. Cuman kalau keledainya jelas. Nah, itu dikutuk binatang keledai tadi. Kalau pohon cemaranya, ada yang mengatakan yang bahan bakarnya adalah pohon cemara. Makanya ada sebagian guru mengatakan kalau bisa jangan menanam pohon